Shalom semuanya adik-adik kakak TK Budi Mulia. Kami ada menjadi berkat. Sekali lagi kakak mau sapa dengan semangat yang luar biasa. Udah pada sarapan kan? Sekali lagi ya. Shalom semuanya TK Budi Mulia. Kami ada menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah TK Budi Mulia hari ini. Kita mau bersorak puji Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita bernyanyi anak monyet di atas pohon. Semuanya dikasihi Tuhan. Semangat ya, sukacita. Boleh dibuat gerakannya. Sambil bertepuk tangannya kita bernyanyi bersama-sama. Anak monyet di atas pohon jambu, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, panjang muka, namanya kuda, panjang hidup, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi, panjang muka, namanya kuda, panjang muka, namanya kuda, panjang hidup, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay, terpuji nama Tuhan. Kita semua maunya jadi anak panjang sabar. Kita juga mau terus memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi, kunyanyi haleluya. Kita mau lihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita mau bilang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Siapkan hati pikirannya. Kita bersikap tenang. Tidak ada yang ribut ya. Bapakku datang. Bapakku
Berkatilah kami, anak-anak Tuhan, yang mau dengar firman Tuhan. Berkati mulut kami, mata kami, telinga kami, hati kami, supaya siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan, amin. Adik-adikku, kakak mau membacakan ayat firman Tuhan kepada kita dari Samuel 24 ayat 7. 1 Samuel 24 ayat 7 firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah jangan membalas. Apa? Jangan membalas. Ya, jadi kalau misalnya kakak senyum, kakak kasih senyum. Kalau adik-adik mau balas, kira-kira adik bikin gimana? Balas, senyum lagi. Ya, kakak mau senyum dibalas ya senyumnya dari rumah. Kakak senyum, 1, 2, 3 ya. Iya, kakak nampak senyumnya yang paling manis di rumah masing-masing. Nah, adik-adikku, cerita firman Tuhan ini yaitu tentang seorang raja di bangsa Israel. Namanya Saul. Pernah dengar? Iya, Raja Saul, raja pertama di Israel. Tapi dia harus berhenti jadi raja. Kenapa? Karena Tuhan gak suka lagi lihat Saul yang sudah melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku nyesal pilih Saul jadi raja. Dan dia harus digantikan. Dan Tuhan memilih seorang raja yang baru, ganti Saul. Namanya adalah Daud. Siapa? Daud. Iya, dia adalah ganti Raja Saul. Karena Saul benci sama si Daud, karena dia gak suka Daud gantikan dia jadi raja, karena dia iri, dia kejar-kejar si Daud dan dia mau bunuh Daud. Aku benci kali nengok Daud ini. Makanya aku pasti kejar dia, kejar sampai dapat lalu aku akan bunuh sampai mati, kata si Saul. Lalu ada anak Saul namanya Jonathan. Siapa? Jonathan. Jonathan ini sahabat sama si Daud. Bisa ya, ngerti ya? Saul punya anak namanya Jonathan. Jonathan sahabat sama si Daud. Tapi Daud dibenci sama si Saul. Nah, Jonathan bilang gini, Daud, bapakku punya rencana jahat. Makanya kamu pergi aja sana, lari, sembunyi. Kata si Jonathan. Makanya Daud pergi, dia lari ke gua, dia berlari bersembunyi dari si Saul, tapi ternyata Saul terus kejar-kejar dia. Dikejarnya terus kemana Daud lari, dia kejar, harus dapat ini, harus ku dapat si Daud ini katanya, karena dia benci kali. Nah, tapi karena dia kecapean, ya si Saul ketiduran loh, dia ketiduran, tidur di gua. Ngantuk dianya, kecapean, ngejar-ngejar si Daud. Dia ketiduran, tapi Daud lihat si Saul, dia gak mau loh jahati si Saul. Kalau tadi Saul lagi tidur, bisa aja ya Daud mencoba untuk membunuh si Saul, menjahati si Saul, karena selama ini dia udah jahat sama si Daud. Tapi si Daud gak buat begitu. Dia cuman potong sikit bajunya. Potongnya sikit bajunya sebagai tanda bahwa tadi aku ada di situ. Kalau bisa, ku bunuh tadi si Saul, tapi aku gak buat gitu, katanya. Ya, Daud baik ya, dia gak mau balas kejahatan Saul.
Kalau Saul iri, jahat, mengejek, mau membunuh dia, ngejar-ngejar dia, merencanakan yang jahat, tapi si Daud gak mau membalas. Nah, anak-anak TK Budi Mulia, kalau anak-anak TK Budi Mulia dicubit, mau cubit balik enggak? Mau? Harusnya enggak, tapi mengasihi. Kalau anak-anak TK Budi Mulia diejek, mau ejek balik? Mau? Enggak, harusnya anak TK Budi Mulia enggak boleh gitu. Kalau anak TK Budi Mulia dipukul, mau dipukul balik? Enggak boleh, karena nanti ujung-ujungnya berantem, ada yang terluka, rugi dong. Enggak ada untungnya dong. Tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh membalas keburukan dengan yang buruk. Tapi kalau balas kebaikan dengan kebaikan boleh? Boleh. Kalau orang senyum, balas senyum boleh? Boleh. Kalau orang baik kita balas baik? Boleh. Tuhan juga senang lihat seperti itu. Makanya hari ini temanya tidak membalas kepada yang jahat. Kalau orang jahat kita nggak boleh jahat. Itu tandanya kita anak Yesus ya. Daud tadi nggak mau tuh balas si Saul dengan yang jahat, tapi dia balas dengan kebaikan. Dibiarkannya Saul tidur, capek kali si Saul ini ngejar-ngejar aku katanya. Makanya dikasihnya aja tidur, biar nanti bangun udah segar katanya. Ya, anak-anak Tuhan juga kakak mau, gak ada yang balas-balas, tapi harus panjang sabar. Kayak lagu kita tadi, panjang tangan itu pencuri, tapi panjang sabar itu anak Tuhan. Anak TK Budi Mulia, pasti mau jadi anak Tuhan ya, yang panjang sabar, murah hati. Oleh sebab itu Tuhan akan sayang sama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah ajarin kami supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas yang jahat dengan yang baik. Ajari kami, mampukan kami Tuhan, kayak Daud yang gak mau balas Saul, tapi dia mengasihi si Saul. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Bantu kami, berkati kami, beri kesehatan, masa depan yang indah Tuhan juga kami percaya Engkau sediakan bagi kami. Untuk orang tua kami juga yang bekerja, yang lagi sakit mungkin, yang lagi susah mungkin, Tuhan juga berkati orang tua kami ya Tuhan, supaya mereka juga selalu senantiasa, selalu bisa merasakan kasih Tuhan. Untuk teacher-teacher kami, yang mengajari kami dengan sabar, Tuhan juga berkati mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka, sertai dan lindungi mereka selalu ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga Bapa, sembuhkan kami semua, pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya tidak ada lagi virus corona ini yang buat kami takut selalu Tuhan, tapi kami mau kami bebas. Terima kasih Bapa, di atas semuanya ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Semua katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai jumpa Jumat depan.